Nona Cheng. Direktur Fu. Kamu seharusnya tahu. Saya adalah ayahnya Yize, kan? Tahu. Baguslah. Sekarang, sebagai seorang ayah, saya meminta kamu untuk berpisah dengan Yize. Direktur Fu. Dengarkan dulu saya sampai selesai. Saya tahu kamu sangat hebat dalam pekerjaan. Saya juga tahu anak saya Yize sangat mencintaimu. Tapi, kamu adalah putri dari Direktur Si. Lebih tepatnya, anak haram. Grup Juye dan keluarga Fu kami. Meskipun bukan keluarga bangsawan, tapi kami adalah keluarga yang sangat tradisional. Saya tidak akan membiarkan seorang anak haram dengan status sebagai pihak ketiga masuk ke dalam keluarga saya. Jadi, saya mohon. Jadi, mohon Direktur Fu menarik kembali kata-kata tadi. Apa yang kamu katakan? Sebagai ayahnya Fu Yize, Anda bisa khawatir dan peduli pada anak Anda, saya bisa mengerti. Seorang senior yang membuat permintaan tidak sopan seperti ini pada seorang junior. Anda punya tuntutan pada anak Anda, saya bisa mengerti. Tapi Anda tidak punya hak untuk menuntut saya. Dan lagi, saya bukan anak haram. Saya adalah putri dari mantan istri Direktur Si. Jika tidak ada hal lain, saya akan sibuk dulu. Berhenti. Maksudmu, kamu tidak mau putus dengan anak saya? Ini urusan pribadi saya. Maaf, tidak bisa berbagi dengan Direktur Fu. Kamu, gadis kecil, berani bicara seperti ini pada saya? Inikah sopan santunmu? Anak haram tetap anak haram. Apa yang kamu katakan? Inikah pacar yang kamu pilih? Saya beritahu kamu, saya tidak setuju. Apa hubungannya denganmu dengan siapa saya bergaul? Kak Yais. Jangan buat ayahmu marah, dia baru saja keluar dari rumah sakit. Apapun itu, kita bicara di rumah saja. Tidak boleh. Sekarang juga kamu jelaskan pada saya, apakah kamu sudah bulat tekad untuk terus berpacaran dengan Cheng Lingyun ini? Baik, kalau begitu aku akan memberitahumu. Dia bukan hanya pacarku, aku juga akan menikahinya. Dan akan punya anak dengannya. Urusanmu apa? Anak durhaka. Yize. Sudah selesai? Ayo pergi. Kak Yais. Kamu tidak mempertimbangkan muka ayahmu. Kamu juga harus mempertimbangkan kesehatan ayahmu. Kamu masih ingin dia masuk rumah sakit lagi? Lingyun, konferensi pers hari ini adalah karena proyek Tiandu. Banyak mitra dan investor yang datang, jadi keributan ini pengaruhnya sangat buruk. Juga tidak baik untuk Yize. Masalah ini dimulai karena kamu. Lebih baik kamu pergi dulu. Xia Olan benar. Kalau terus begini, situasinya akan semakin tidak terkendali. Aku pergi dulu, bukan? Lingyun. Yais, pergi. Bukan? Sekarang kamu bawa aku ke sini untuk apa? Aku bilang, ayahmu benar-benar pemarah, memukulmu di depan banyak orang. Bagaimana, masih sakit? Aku sudah lama mati rasa. Kamu bawa aku ke sini. Bukan untuk tanya aku sakit atau tidak, kan? Aku harus cari Lingyun. Aku tahu, makanya aku ingin tanya. Apa sebenarnya perasaanmu terhadap Lingyun? Maksudmu apa? Jangan pura-pura tidak tahu, bagaimana sebenarnya kamu memandang hubunganmu dengan Lingyun. Aku beritahu kamu. Kalau kamu hanya ingin main-main, jangan ganggu dia. Ayahku sangat menghargai Lingyun. Kita sudah berteman bertahun-tahun, kamu masih tidak mengerti aku? Tenang saja, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Karena aku mencintainya.
Aku tahu, tapi bagaimana dengan ayahmu? Aku akan urus. Aku tidak akan biarkan dia mengalami kesulitan sedikit pun. Baik, kalau kamu bilang begitu aku tenang. TAPIS. Beberapa kebiasaanmu juga harus diubah. Kalau kamu benar-benar mencintai Lin Yun, jangan by arkan dia menjadikan cinta sebagai pilihan. Pilihan apa? Kamu benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Kamu tidak melihat perasaan Kuheng padanya, ya kan? Menurut pemahamanku tentang Lin Yun, kalau kejadian seperti hari ini terulang beberapa kali lagi, kamu akan keluar. Aku akan menanganinya. Terima kasih. Aku temani kamu makan, yuk. Tidak usah, kamu pulang saja dulu. Pasti masih ada urusan di sana. Sudah jam segini, sedikit lebih awal atau terlambat tidak masalah. Lagi pula, di Dingfeng ada banyak orang yang mampu. Lin Yun. Yang aku khawatirkan sekarang adalah kamu. Khawatir apa tentang aku? Aku kuat kok. Jangan terlalu dipikirkan. Aku rasa, pasti ada kesalahpahaman di sini. Makanya Pak Fu bilang begitu. Bagaimana kalau aku yang jelaskan ke Pak Fu? Atau aku bicara dengan Fuize? Jangan. Aku sama sekali tidak mempedulikan perkataan Pak Fu. Lalu kenapa kamu? Apakah sikap Fuize? Atau ada yang bilang apa? Bukan itu. Aku merasa sedikit lelah. Aku ingin kembali ke kamar dan istirahat sebentar. Kamu pulang saja dulu. Konferensi hari ini diadakan karena proyek Tiandu. Banyak mitra dan investor yang datang. Kejadian seperti ini sangat tidak baik, juga tidak baik untuk Yize. Masalah ini bermula derma. Bagaimana kalau kamu pergi dulu? Ayahnya sangat menolakku. Apakah dia akan menerimaku? Jika dia menerimaku, seperti yang dikatakan Misia Olan, akan merusak hubungan mereka, ayah dan anak. Apa yang harus kulakukan? Lin Yun. Aku pulang dulu, nanti malam aku telepon. Chen Cheng, Xiuheng, kenapa kamu di sini? aku mengantar Lin Yun pulang. Sekarang harus buru-buru kembali ke kantor. Lin Yun, dia tidak bilang kalau malam ini ada acara. Dan akan pulang terlambat? Mana dia? Tante, dia di kamar. Dia sepertinya tidak bahagia, tolong hibur dia. Tidak bahagia. Dia kenapa? Tante jangan khawatir, mungkin dia hari ini merasa tersinggung. Saya tidak tahu detailnya,
Nanti tante tanya saja padanya. Tante, urusan di perusahaan saya belum selesai. Saya akan pergi dulu. Kamu sibuk ya? Besok ajak ayahmu makan bersama. Baik tante, saya pergi dulu. Kalau ada apa-apa, langsung telepon saya. Tersinggung. Mungkinkah Zhang Lili yang menyasar Ling Yun? Iya, Mama. Mama, aku baik-baik saja. Mama tidak perlu mengurusiku. Kenapa? Siapa yang mengganggumu? Cepat bilang pada Mama. Mama akan temui dia. Tidak ada. NAK, Mama bisa lihat kalau kamu ada masalah atau tidak. Mama tahu kamu takut membuat Mama khawatir. Tapi di dunia ini, mana ada ibu yang tidak khawatir pada anaknya? Mama, jangan khawatir padaku. Aku baik-baik saja. Nanti juga akan baik-baik. Ini salah Mama. Mama terlalu egois. Mama seharusnya tidak menyuruhmu pergi ke Dingfen. Mama membuatmu tersinggung. Tidak ada yang tersinggung. Mama, jangan menyalahkan diri sendiri. Tidak peduli ada hubungannya atau tidak. Mama sudah memikirkannya. Kalau kamu benar-benar tidak mau bekerja di Dingfen, Mama akan mendukungmu. Kamu seorang perempuan. Seharusnya punya hidupmu sendiri. Tidak seharusnya demi membantu kakakmu. Lupa menjalani hidupmu sendiri. Meskipun telapak tangan dan punggung tangan sama-sama daging, tapi Mama lebih merasa bersalah pada Jianyu. Tapi pada kamu, Mama memberikan semua cintanya. Anak perempuan kita adalah anak perempuan yang paling pengertian di dunia ini. Tidak ada yang boleh membuatnya tersinggung. Mama, menangislah. Kita tidak akan pergi ke Dingfen lagi. Besok kita pulang. aku tidak mau pergi. Kamu tidak pergi. Kenapa? Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Dingfen. Meskipun proyek Tiandu saya membantu kakak saya, tapi ini juga jerih payah saya, pekerjaan pertama saya. Saya harus menyelesaikannya. Tidak boleh menyerah di tengah jalan. Kamu benar-benar anak yang bodoh. Kenapa kemarin kamu tidak mengangkat telepon saya? Handphone saya habis baterai. Ada apa? Kenapa sikapmu berubah? Tidak ada. Sekarang hanya waktu kerja. Kamu menyuruh saya naik.
Jangan-jangan hanya untuk bertanya kenapa tidak mengangkat teleponmu. Kemarin apa yang dikatakan ayah saya memang agak keterlaluan. Saya mewakilinya untuk meminta maaf padamu. Sebenarnya saya dan dia, kami. Saya sudah memikirkannya lama. Saya rasa apa yang dikatakan ayahmu ada benarnya. Apa yang ingin kamu katakan? Kami adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Seperti saya tidak bisa membedakan rasa kopi dan anggur yang berbeda. Kamu tidak bisa membedakan daun bawang dan bawang prei. Saya percaya kamu tulus padaku. Tapi saya benar-benar tidak yakin dengan cinta kita. Saya tidak tahu sejauh mana kita akan melangkah. Jadi, sebelum kita terlalu dalam terjebak, mari kita melepaskan satu sama lain. Apa? Kamu bilang apa? Kita putus saja. Putus? Itu karena teori dua dunia yang baru saja kamu katakan. Teori dua dunia itu. Apakah saya belum cukup jelas? Dua orang bisa memiliki pendapat yang berbeda. Dua orang mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Tapi itu sebelum mereka mengenal satu sama lain. Setelah mereka mengenal, mereka berjalan di jalan yang sama, dunia yang sama. Kamu dengar dulu sampai saya selesai bicara. Meskipun jalan di depan sangat sepi, sangat berantakan, selama dua orang berjalan bersama. Kita bersama-sama membangun, bersama-sama menghadapi, itulah cinta. Itulah dunia kita bersama, kamu mengerti. Mungkin saat kita sudah bersama. Saya menemukan jalan ini tidak cocok untuk saya. Kalau begitu kamu beritahu saya. Seperti apa jalan yang ingin kamu tempuh? Saya akan menemani kamu berjalan. Aku juga tidak tahu jalan apa yang ingin ku tempuh. Aku hanya tahu jalanku di Dingfang hanya sampai proyek Tiandu selesai dan kemudian aku pergi. Pergi kemana kau? Pokoknya aku tidak ingin tinggal di sini. Aku bisa pergi kemana saja. Asalkan pergi dari sini atau ke luar negeri. Jangan habiskan waktumu untukku. Tidak akan ada hasilnya. Itu karena Sidong. Atau karena ayahku? Baiklah. Setelah proyek ini selesai, aku bisa bersamamu. Meninggalkan perusahaan dan menemanimu ke luar negeri. Tidak. Aku akan pergi dengan Ku Heng. Dengan begitu kau seharusnya mengerti. Cheng Lingyun. Aku tidak akan melepaskan. Aku juga tidak akan menyerah, dunia antara kita.
aku. Naik mobil. Kemana? Aku ajak kau makan. Malam ini aku ingin pulang dan makan dengan ibu. Aku sudah bilang sama ibu, ada hal yang ingin ku bicarakan denganmu, naik mobil. Baiklah. Kau pesan begitu banyak, bisa habis? Tidak masalah. Pilih yang kau suka. Jangan, lebih baik bicara dulu. Kalau tidak aku tidak tenang. Kakak ajak adik makan, tidak perlu banyak curiga. Ling Yun, dulu kau tidak seperti ini. Benar-benar tidak apa-apa? Bukan urusan kantor. Urusan keluarga. Ada hubungannya dengan ibu? Ada hubungannya dengan ayah, sebenarnya tidak ada apa-apa. Ayah besok akan pergi dinas, dia ingin kau menemaninya. Aku tidak pergi. Ling Yun, kau menolak terlalu cepat. Casey muka untuk kakak. Temani ayah pergi. Sudah ku bilang aku tidak pergi. Kau tidak bisa selalu seperti ini. Kau tahu ayah merasa bersalah padamu, jadi dia selalu melindungimu. Selama itu permintaanmu, dia pasti memenuhinya. Tapi kalau kau selalu seperti ini, dia akan tidak senang. Apa hubungannya denganku dia senang atau tidak? Nggak peduli. Kamu nggak peduli, tapi aku peduli. Kamu kan bilang mau bantu aku di Dingfeng? Sekarang kenapa nggak mau bantu apa-apa? Aku memang datang bantu. Tapi sejak dulu udah bilang. Cuma ngurus proyek Tiandu, urusan lain nggak ikut campur. Jangan bilang dia besok mau dinas. Masih terkait proyek Tiandu. Ini alasan ngaco. Salah aku ngomong? Nggak salah sih, tapi persepsi kamu yang salah. Sebenarnya aku nggak mau ngomongin ini. Tapi kamu kelihatannya sama sekali nggak ngerti. Ling Yun, kamu pikir kenapa aku tetap pertahankan kamu di Dingfeng? Karena kemampuan kerjamu hebat? Atau bisa kasih sumber daya penting? Buat proyek Tiandu? Bukan. Karena kamu adikku, si Jianyu. Putri Chairman Dingfeng Group, si Xiaohan. Kalau gitu, kehadiranku di sini nggak ada gunanya. Bukan maksudku. Maksudku. Ayah merasa bersalah, makanya selalu melindungimu. Coba kamu ingat, sejak statusmu terbongkar. Si Zhang Lily, ITU. Sudah berhenti mainin proyek Tiandu. Aku cuma mau kamu bisa lebih perhatian ke ayah. Tingkatkan posisimu di hatinya. Biar kita bisa rebut kembali apa yang seharusnya jadi hak kita dari Sang Lily. Ngerti? Ngerti. Aku cuma alatmu buat merebut perhatian. Bukan? Bukan begitu maksudku. Tapi itu yang aku dengar. Sudah, makan saja. Aku pulang dulu. Ling Yun, Tengguan. Ling Yun, dengerin dulu penjelasanku. Mau jelasin apa lagi? Intinya kan begitu. Jangan egois terus dong. Nggak bisa demi aku, setidaknya demi mama. Demi mama. Oke, ngomong. Kamu pikir kakakmu benar-benar peduli Dingfeng? Dengan kemampuanku, Oktober 20 tahun kerja keras. Meski nggak sebesar Dingfeng, pasti bisa sukses. Terus kenapa? Kenapa harus tetap tinggal? Buat melawan Sang Lily ya? Karena aku tidak terima, dan juga karena mama. Karena kamu. Apa hubungannya dengan kita? Menurutmu mama, apakah dia hidup dengan baik? Mama sudah berumur berapa, masih menjaga warung mie. Kalau kamu, sudah berjuang keras selama 20 tahun. Selain Categoran, APA lagi yang ada? Tapi Sang Lily itu hidup enak. Memanfaatkan kekuasaan selama 20 tahun, menikmati kemewahan selama 20 tahun. Menurutmu adil? Sebenarnya semua ini milik mama dan kamu.
Jadi aku akan merebutnya kembali. Tapi kita tidak ada di sana. Justru karena kalian tidak peduli, aku lebih peduli. Aku anak kandung mama. Kamu adik kandungku. Aku harus memikirkan kalian. Tapi, Sudahlah, bicarakan nanti saja. Ling Yun, kamu tahu tidak? Papa tidak pernah memintaku melakukan satu hal pun. Tapi kali ini, dia sangat berharap kamu menemani dia. Kalau aku tidak bisa, yang mengecewakan Papa bukan kamu, tapi aku. Adikku yang baik. Tolong bantu kakak sekali saja, cuma 2 hari. Anggap saja liburan, oke? cuma 2 hari, hanya sekali ini. Lain kali kakak tidak akan membujukmu lagi. Baiklah. Tadi kamu langsung pergi. Belum makan, lapar tidak? Bagaimana kalau ke pasar malam yang kamu ajak kakak kemarin? Sudahlah, aku mending pulang makan mie di warung. Kalau kamu masih lapar, ikut saja pulang makan. Bagus juga, pulang temani mama ngobrol. Tunggu ya, aku ambil mobil dulu. Kita putus saja. Xiaolan, kamu kenapa? Aku di N5. Kakyais. Datang. Kenapa minum banyak sekali? Pulang yuk. Ayo pergi. Ayo pergi, jangan minum lagi. Sepanjang jalan ini kamu sudah meneleponku berkali-kali. Aku sudah sampai di depan bar mereka. Daftar minuman yang kamu minta sudah dikirim ke aku kan? Tahu-tahu, aku bukan anak kecil terus diingetin. Sudah kubilang aku sudah sampai di depan bar mereka. Aku tidak akan bicara lama. Sepertinya aku menemukan gosip. Aku tutup ya. Ada APA? Tidak ada. Aku akan keluar untuk menelepon. Baik.
Heng Lingyun, apa yang akan kamu lakukan? Beberapa bulan lagi, kamu akan benar-benar berpisah dengannya. Masih mau tanya apa lagi? Berhenti. Bag ini, Lau Ho ini terkenal suka terlambat. Hari ini, kita juga akan sedikit terlambat. Begini, temani ayah jalan-jalan di mall ya. Ayo. Silakan. Ayo pergi. Hari ini, aku ingin minta tolong kamu memilih beberapa jam tangan. Lihat yang ini. Oh ya Lingyun, kamu juga pilih-pilih. Aku tidak perlu. Jam Tanggang Wanita, keluarkan dan tunjukkan padanya. Yang 3 di depan, keluarkan semuanya. Beri aku satu, aku lihat. Ayo. Sungguh tidak perlu. Coba terlalu mahal. Baik. Begini, bungkus yang 1, 2, 3, 6 ini semuanya. Dan jam tangan pria ini juga dibungkus, baik. NAK, lihat, apakah ayah Karen pakai kacamata ini? Semuanya bagus. Saka, suka yang mana? Sungguh tidak perlu. Menurutku semuanya cocok untukmu, ambil semuanya ya. Nona, Halo. Bungkus kedua tas ini, aku beli. Baik, tunggu sebentar. Lihat, masih Saka iki lagi? Beli lagi. Sudah cukup. Masak lihat, kamu tunggu di luar. Lingyun lihat. Saka yang ini, Tidak perlu. lihat-lihat saja. Silakan pilih sendiri. Menurutku yang ini bagus, cocok dengan warna kulitmu. Tidak usah. Ambil, ambil, ambil. Menurutku yang kuning ini juga bagus. Ini bisa dipadukan. 2 item ini bisa dipadukan. Mari lihat ke sana. Saka. Halo, satu kartu. Baik. Baik, terima kasih. Sama-sama. Lihat. Saya yang akan melakukannya.
Bagaimana kalau kamu mencobanya? Yang terakhir kali ya. Ayo. Perry, saya menikah yang bagus. Baik. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saka. Istirahat sebentar. Ayo pergi. Sias Hang, kamu bawa mobilnya dulu. Ya, baik. Temani saya jalan-jalan. Di hatimu. Apakah kamu masih tidak mau memaafkan saya? Benar kan? Saya sudah lama berbisnis. Saya sudah bertemu banyak orang. Apa yang dipikirkan anak saya sendiri? Masa saya tidak bisa melihatnya? Beberapa hal tidak bisa dianggap tidak penting. Saya mengerti itu. Tapi, apakah kamu berniat terus seperti ini dengan saya? Sakit ya? Ayo bangun, kakek akan menggendongmu. Sakit ya? Lain kali hati-hati ya. Ini bonekanya. Di mana orang tuamu? Di sana. Baiklah, carry orang tuamu ya. Terima kasih, kakek. Anak baik. Dulu. Kalau saja saya tahu lebih awal. Chen Yue sudah hamil anakmu. Saya tidak akan membiarkannya pergi dari saya. Hal-hal yang sudah lewat jangan dibahas lagi. Saya tahu itu. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang tidak terjadi? Ling Yun. Kamu tahu, ketika aku tahu kamu adalah putriku, aku memikirkan banyak hal. Aku terus memikirkan apa yang telah aku lewatkan. Aku melewatkan membelikanmu gaun bunga pertamamu. Aku melewatkan untuk mencoba mengikat kepangmu dengan kikuk. Aku melewatkan melihat si anak nakal itu membawamu pergi dengan perasaan sedih. Aku melewatkan menerima surat penerimaan universitas tinggi dari putriku dengan bangga. Aku melewatkan pesta dansa pertama putriku setelah dewasa. Aku melewatkan sebagai seorang ayah tahun-tahun bahagia. Tidak hanya itu.
Kamu melewatkan aku berdiri di depan pintu rumah, menunggu tatapan ayah yang kembali. Melewatkan aku dan ibu ketika diusir oleh tuan rumah dan terus berpindah-pindah. Kerinduan pada ayah. Kamu juga melewatkan memiliki seorang ayah. Ketika aku merindukan cintanya, air mata yang mengalir. Kamu bahkan lebih melewatkan posisi khusus untuk ayah di hatiku. Ya. Semuanya sudah terlewatkan. Jadi aku masih berharap kamu bisa memaafkan ayah. Maafkan aku ya. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi di hari-hari mendatang. Ling Yun. Ayah ingin menggandeng tanganmu masuk ke gereja, menyerahkanmu kepada pria lain yang mencintaimu. Aku akan memperingatkannya. Jika dia tidak bisa menghargaimu dengan baik, aku akan menggunakan segala kekuatanku untuk membalasnya. Aku ingin melihatmu tumbuh dewasa setiap hari. Melihatmu memiliki anakmu sendiri. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus semua kesalahanku. Biarkan aku seperti ayah sejati, selamanya tinggal di hatimu. Ya. Ling Yun. Maafkan ayah. Ya. Maafkan aku. Ling Yun. Kamu kenapa? Mau pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Penyakit lama. Sebentar lagi akan baik. Ling Yun. Terima aku. Terima aku sebagai ayahmu. Baik? Bagaimana? Bagaimana jika Yize tidak mau aku? Aku harus bagaimana? Xiaolan, bukankah kamu punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Apa yang kamu katakan sebelumnya masih berlaku. APA. Kamu bilang akan merawatku seumur hidup, membuatku bahagia. Masih berlaku? Tentu saja berlaku. Kalau begitu, aku masih harus mengujimu. Sampai aku percaya kata-katamu itu benar. Kita akan bersama. Baik? Baik, kamu bisa mengujiku dengan cara apapun. Tentu saja dengan waktu. Baik,
Tidak peduli 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Aku akan menerima ujian itu, tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu, kamu dan Yize, Kita sudah menjelaskan semuanya. Aku dan dia hanya hubungan saudara. Jadi mulai sekarang, jangan berpikir macam-macam lagi. baik, aku tidak akan berpikir macam-macam lagi. Kamu tenang saja.
sudah kembali. Bagaimana? Senang bermain dengan si Dong? Kami tidak pergi untuk bersenang-senang. Kenapa tidak pulang istirahat, malah langsung ke kantor? Kamu tidak mau istirahat? Mungkin Ling Yun ingin istirahat. Kantor adalah rumah, di mana-mana sama saja, kan? Pak Sang, sekarang jam kerja. Tentu saja kami harus kembali ke kantor. Dari nada bicaramu sepertinya kamu diperlakukan tidak adil. Pak Fu atau Pak Si? Sir Talken, aku akan membantumu membereskan. Tidak perlu, ini urusan kami anak muda. Tidak perlu Anda repot. Sudahlah, kita bicarakan nanti. Mari kita masuk dulu. Baik, Ayah. Ayo. Pak Sang, sekarang jam kerja. Ada yang bisa saya bantu? Ling Yun, ada beberapa hal yang sebaiknya saya sampaikan. Di kantor terlalu serius, tidak cocok untuk pembicaraan ini. Pembicaraan apa? Perusahaan kita punya aturan sendiri, Xiao Han dan saya. Tidak ingin orang-orang menganggap ini seperti perusahaan keluarga. Ini akan sulit menyatukan karyawan, jadi saya harap kamu bisa mengubah cara memanggil. Memanggil apa? Kamu tahu sendiri, Janyu di perusahaan. Ketemu Xiao Han selalu memanggilnya Direktur Si. Ketemu saya selalu memanggil Pak Sang. Bahkan anak kandung saya sendiri nanti kalau masuk Ding Fen juga akan memanggil seperti itu. Jadi, saya harap kamu juga mengubahnya. Saya rasa Bapak salah paham. Tadi di luar kantor, belum masuk ke dalam. Apakah Pak Zhang ingin saya kedepannya tidak memanggil Bapak lagi? Kamu salah mengerti maksud saya. Xiao Han adalah ayahmu, kamu adalah putrinya. Tentu saja kamu juga putri saya. Kita berdua tidak memiliki hubungan sedekat itu. Tenang saja, Pak Sang. Saya akan memperhatikan cara memanggil Direktur Si. Dan tentu saja, cara memanggil Bapak, saya akan lebih berhati-hati. Pak Sang. Ini semua demi kebaikan perusahaan. Perusahaan baik, kalian juga baik, saya tahu. Meminta kamu memanggil saya ibu, pasti tidak mudah. Tapi secara pribadi, kamu bisa memanggil saya Nyonya Si. Saya rasa Bapak terlalu banyak berpikir. Kita berdua secara pribadi sepertinya tidak ada kesempatan bertemu. Kecuali seperti kemarin, kamu datang ke rumah mengganggu ibu saya. Saya juga ingin memperingatkan kamu sekali lagi. Kalau ada kejadian seperti itu lagi, saya tidak akan segan-segan. Siapa sebenarnya yang mengganggu siapa? Saya benar-benar ingin bertanya pada Cheng Wei. Selama lebih dari 20 tahun selalu tenang-tenang saja. Kenapa harus mengirim kamu ke sini? Mengganggu hidup saya dan Sixia Han? Ibu saya sudah hamil saya saat meninggalkan ayah saya. Kalau mau bicara siapa mengganggu siapa, kita benar-benar bisa membahasnya. Kenapa dia bicara seperti ini? Apakah Cheng Wei tahu kejadian tahun lalu? Kalau tidak ada hal lain, saya kembali bekerja dulu. Ling Yun. Gimana, ada waktu? Ayo minum bareng gue. Ada yang mau gue omongin. Oke, Ayo. sebenarnya kamu cari gue buat apa?
Sebenarnya nggak ada apa-apa. Mau ngomongin soal kamu sama Yize. Gue udah tahu kamu mau ngomongin ini. Gue udah bilang sama dia. Beda-beda aja, nggak ada perasaan. Kalau kamu mau nyatuin kita, lupakan aja. Kamu pikir gue buta ya? Gue lihat tingkah kalian di ruang rapat tadi. Nggak ada. Jangan pikir kamu udah bilang sama dia, udah selesai. Dari yang gue tahu, Yize beneran jatuh cinta sama kamu. Itu dia. Nggak ada hubungannya sama gue. Kenapa nggak ada hubungannya sama kamu? Yize ini orangnya. Kalau nggak ada perasaan, ya nggak ada. Kalau udah ada perasaan, dia bakal lakukan apa aja. Nanti kamu mau ngumpet di mana? Terus gimana? Gue bilang aja sama dia. Duduk. Gini aja, kamu jujur aja sama gue. Kamu sebenarnya ada perasaan gak sama Yize? Kalau nggak ada, bilang aja. Gue bakal bilang sama dia biar dia nggak ganggu kamu. Tapi kamu harus jujur, nggak ada perasaan sama sekali. Kita nggak cocok. Itu nggak berarti nggak suka. Ini sama aja. Kalau nggak cocok, meskipun suka, nggak bisa bareng. Tentu beda, kalau nggak cocok bisa disesuaikan. Kalau nggak suka, ya nggak ada jalan. Pokoknya kita beda dunia. Meskipun bareng, nggak bakal ada hasilnya. Terus kamu bilang, siapa yang satu dunia sama dia? Dia sama Misya Olan satu dunia, ya? Pokoknya nggak sama gue. Xiaolan. Adik gue, kamu salah paham, mereka itu saudara. Bukan kayak yang kamu pikir. Nggak cuma itu. Intinya gue sama dia punya banyak masalah, kayak sikap bapaknya. Gue nggak bisa terima. Fudong. Kalau soal ayahnya, kamu tidak perlu khawatir. Karena hubungan Yize dengan ayahnya. Hello. Aku mengerti. Aku akan segera kembali. Ada masalah dengan mitra bisnis, aku harus segera pulang. Lingyun, kakak ingin memberitahumu. Kalau ini karena masalah ayah Yize, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ini akan kujelaskan padamu nanti. Dan jangan salah paham, kakakmu bukan juru bicara. Bukan juga penasehat Yize. Hanya saja aku merasa, Yize adalah pria yang bisa diandalkan seumur hidup. Aku tidak ingin kalian melewatkannya. Aku pergi dulu. Lingyun, sudah pulang? Kamu belum pergi? Aku akan segera pergi. Dengarkan, dari pengenalanku selama ini pada Yize, dia benar-benar jatuh cinta padamu. Cheng Lingyun, kamu tidak boleh berpikir lagi. Kamu dan dia tidak mungkin. Jangan sampai goyah. Semangat, bertahan beberapa bulan lagi. Setelah proyek selesai, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Halo. Kamu datang? Tidak sibuk? Sibuk, tapi sibuk pun harus menyelesaikan tugas yang kamu berikan. Ini yang kudapat dari mantan kolegaku di Singapura. Kasus yang kamu minta hampir semuanya ada di sini. Aku hanya sekedar bilang,
Tidak menyangka kamu benar-benar. Terima kasih banyak. Kamu tahu, aku baru lulus kuliah. Menangani proyek Tiandu memang cukup sulit. Tapi ini benar-benar membantuku. Terima kasih banyak. Pao Dao, jangan sungkan denganku. Baiklah, hari ini aku traktir kamu makan enak. Aku tidak mau. Apa kamu akan mengajakku makan di warung lagi? Terakhir kali aku sampai sakit perut. Tapi kamu makan dengan sangat senang. Untuk menghargaimu, hari ini aku akan mengeluarkan uang lebih. Mengajakmu makan di restoran mewah, bagaimana? Ayo pergi. Mobilnya di sana. Kamu tidak bilang dari tadi, ayo pergi.